dalam Kristus. Senang sekali saya Melani dari PD PKK Don Bosco, Paroki Fransiskus Xaverius Kuta, Bali. Boleh kembali menjumpai sahabat semua dalam renungan harian Geni. Hari ini, Jumat 9 April 2021, hari Jumat dalam Oktav Paskah, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1-14 dengan tema merasakan kehadiran Yesus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Penampakan ini adalah yang ketiga kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah kepergian Yesus, murid-murid kembali ke pekerjaan awal mereka sebagai penjala ikan atau nelayan. Sebagai nelayan, mereka sudah sangat berpengalaman menghadapi laut, angin, bahkan juga badai. Tetapi hari itu, setelah semalaman mereka berlayar, yang tentu saja artinya mereka sudah mengerahkan segenap kemampuan dan usaha, mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Tentu mereka merasa lelah, kecewa, bersungut-sungut juga mungkin, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang berdiri di tepi pantai. Dan tetapi kemudian mereka mau menanggapi perkataan Yesus, mengikuti saran Yesus yang saat itu belum mereka kenal, dan akhirnya mereka dapat menangkap begitu banyak ikan. Kemanusiaan murid-murid Yesus membuat mereka tidak menyadari kehadiran Yesus yang tidak tampak secara nyata. Dari bacaan hari ini, kita boleh belajar dua hal penting dalam proses murid-murid yang awalnya berpikir entah siapa pria di tepi pantai itu. Sampai akhirnya mereka dapat mengenali itu Tuhan. Yang pertama adalah kejujuran. Setelah semalaman berlayar namun gagal menangkap ikan, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, "Hai anak-anak, adakah engkau memiliki lauk pauk?" Murid-murid dengan jujur menjawab, "Tidak ada." Kalau saja saat itu terselip gengsi di hati para murid, saya kan nelayan berpengalaman. Apa kata orang kalau mereka tahu saya gagal menangkap ikan setelah semalaman berlayar? Malu dong. Lalu mereka menutupi kegagalan mereka dengan berbohong kepada Yesus dan mencari-cari cara lain untuk mendapatkan ikan untuk diberikan kepada Yesus. Mungkin kisahnya akan berbeda. Yesus tidak bisa memberi saran kepada mereka, dan mereka pun tetap tidak berhasil menangkap ikan. Kita, manusia pun sering merasa malu untuk mengakui kegagalan dan kelemahan kita. Bahkan kadang kita menutupi kegagalan kita dengan kebohongan. Yang tentu saja satu kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dari para murid kita bisa belajar bahwa tidak apa-apa mengakui kekurangan, kelemahan, dan kegagalan kita dengan jujur. Kejujuran dengan hati yang terbuka menjadi langkah awal untuk Yesus dapat masuk dan menuntun hidup kita. Kejujuran bahwa ya, saya memiliki kekurangan. Kejujuran bahwa ya, Tuhan telah menganugerahkan talenta dan akal budi kepada saya, namun kadang saya juga bisa gagal dalam usaha saya. Kejujuran bahwa ya, saya manusia lemah dan saya butuh kekuatan dari Tuhan. Dengan begitu, hati kita semakin terbuka dan kita lebih peka pada tuntunan Tuhan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kita bayangkan apa jadinya kalau saat Yesus memberi saran kepada murid-murid untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu, tapi murid-murid tidak mau mengikuti saran itu karena berpikir dengan kesombongan. Siapa pria itu memberi saran kepada kami nelayan yang berpengalaman? Tentu mereka juga akhirnya tidak bisa menangkap banyak ikan. Tetapi murid-murid tidak begitu. Murid-murid dengan rendah hati mengikuti saran Yesus, menebarkan jala ke sisi kanan perahu, dan terjadilah keajaiban. Kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan, tidak sombong dengan kemampuan diri, menjadi langkah agar Tuhan dapat berkarya melalui diri kita.
Kejujuran dan kerendahan hati membawa para murid dapat mengenali Yesus, melihat kuasanya, dan pada akhirnya dapat duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Melalui pengalaman ini, para murid semakin dikuatkan untuk meneruskan karya perutusan, mengajar, dan mewartakan kerajaan Allah. Karena mereka percaya Yesus tak pernah meninggalkan mereka. Semoga melalui bacaan Injil hari ini kita juga semakin dikuatkan bahwa ketika kita mengalami kegagalan, ketika melewati masa-masa sulit, ketika kita merasa seperti tak ada harapan, kita selalu ingat untuk datang kepada Tuhan. Dengan jujur mengakui kelemahan kita dan dengan rendah hati mengikuti tuntunan-Nya. Agar Tuhan dapat berkarya melalui kita. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus selalu ada serta kita dan menuntun setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sapaan-Mu hari ini. Kami juga mengucap syukur karena Engkau selalu ada beserta dengan kami, kendati kami tak selalu dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon rahmat-Mu, agar hari demi hari kami terus belajar menjadi pribadi yang terbuka, jujur, dan rendah hati, agar kami semakin peka untuk merasakan kehadiran-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu. Sehingga Engkau dapat berkarya lebih dan lebih lagi melalui kami. Dan kelak kami dapat duduk bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.